Pablo Emiliano Escobar Gaviria, seorang pria yang lahir pada 1 Desember 1949 dari sebuah keluarga sederhana di daerah Rio Negro, Kolombia. Kenapa sederhana? Karena ayahnya yang bernama Abel de Jesus adalah seorang petani dan ibunya yang bernama Hermilda adalah seorang guru sekolah. Ia juga memiliki beberapa saudara, yaitu Roberto, Gloria, dan Alba. Kehidupan masa kecilnya sebenarnya normal-normal saja. Tidak ada kejahatan aneh yang akhirnya mendorongnya untuk berbuat banyak kejahatan saat dewasa kelak. Tapi yang menjadi alasan utama kenapa Pablo dewasa melakukan itu semua adalah karena dia memiliki ambisi yang sangat tinggi. Walaupun faktor lain tetap ada sih, yaitu faktor ekonomi keluarganya yang cenderung kurang. Nah, keadaan inilah yang membuat ambisi Pablo berapi-api karena dia ingin mengubah nasib dirinya dan keluarganya. Tapi sayang, jalan yang ia tempuh adalah jalan yang salah. Pada perjalanan pendidikannya, Pablo sebenarnya punya kecerdasan dan bakat di akademis. Namun karena kendala ekonomi, ia harus rela untuk putus sekolah. Ini juga yang akhirnya membuat dirinya menghalalkan segala cara untuk menuju kesuksesan. Saat Pablo masuk ke usia awal dewasa, ia bertemu dengan dunia yang kelak akan dia kuasai, yaitu bisnis kriminal. Ia awalnya hanya terlibat di kejahatan iseng, seperti pencurian kecil dan perdagangan obat narko dengan skala kecil. Tapi karena ketagihan dengan uang segar, ia akhirnya membentuk sebuah aliansi kecil dengan orang-orang di sekitarnya dan memonopoli kegiatan berdagang di daerah itu. Nah, dari sinilah geng kecilnya yang pertama akhirnya terbentuk. Kemudian karena dia dan gengnya ingin sesuatu yang lebih besar, mereka pun akhirnya lebih nekat dengan melakukan pencurian mobil dan bahkan penculikan. Karena berbagai kelakuannya ini, ia akhirnya dikenal sebagai pribadi yang berbahaya, walau usianya masih sangat muda. Alah bang, ngambil mobil doang, si J juga bisa. Masalahnya yang dia ambil bukan mobil orang biasa doang, tapi mobil salah satu tokoh di Kolombia bernama Diego Echevarria. Dari ngambil mobil Pak Diego, Pablo berhasil mendapatkan uang tebusan sebesar $50.000. Nah, di tengah prosesnya membangun kerajaan jahatnya pada 1976, ia akhirnya menikah dengan seorang wanita bernama Maria Victoria Henao pada usianya yang baru ke-26 tahun. Maria sebenarnya berasal dari keluarga yang konservatif, makanya orang tua Maria menentang pernikahan mereka. Namun pernikahan tetap berjalan dan Maria adalah wanita yang menemani Pablo sampai ia menjadi raja. Nah, pada tahun 1970-an, tiba-tiba negara Kolombia menjadi pusat dari perdagangan obat narko dan jenis-jenisnya. Tentunya ini bukan tanpa alasan, karena sebelum kartel Pablo, ada kartel lain yang mendominasi perdagangan ini di negara itu. Pusat dari kartel itu ada di kota Medellin, Kolombia. Dan secara misterius, pemimpin kartel itu yang bernama Fabio Restrepo ditemukan tiada. Katanya sih penyebabnya adalah ulah dari Pablo. Melihat peluang ini, Escobar langsung mendirikan sebuah kartel besar yang melegenda bernama Kartel Medellin. Dia bekerja sama dengan tokoh-tokoh berpengaruh lainnya untuk merevolusi dan memonopoli perdagangan obat yang sebenarnya nggak boleh diminum. Kelompok Medellin ini juga yang akhirnya memainkan peran sentral di industri ini, yang tentunya membuat nama Pablo semakin naik. Namun pada 1976 ia ditangkap oleh badan DAS karena keterlibatannya dalam perdagangan narko. Tapi secara ajaib dia dibebaskan. Tentunya publik terheran-heran dong. Secara saat itu kartel Pablo sudah sangat besar dan meresahkan. Tapi ya, praktik suap menyuap kan bisa dilakukan untuk meringankan hukuman atau bahkan bebas. Bahkan bukan cuma suap, ia bahkan dikatakan menghabisi salah satu agen DAS yang menangkapnya. Kemudian menjadikannya sebuah ancaman untuk DAS agar membebaskannya. Strategi ini ia namai plata o plomo, perak atau timbal. Perak adalah apakah mereka menerima suap, sedangkan timbal adalah konsekuensi mengerikan, seperti yang dirasakan oleh salah satu agen DAS yang menangkapnya tadi. Seperti pemikiran setiap pebisnis, Pablo akhirnya melakukan ekspansi bisnis sampai ke Amerika. Di Amerika ternyata permintaan akan narko sangat besar, dan Pablo datang seperti Santa Claus yang memberikan hadiah kepada mereka semua. Dan boom, usahanya semakin besar dan besar. Sudah tidak terhitung berapa ton berat barang yang dia kirim ke Amerika. Tapi yang jelas, bisnis ini membuat Pablo memiliki uang yang hampir tidak bisa kita bayangkan. Banyak juga orang politik di Kolombia yang berbisnis dengan Pablo, yang membuat posisi Pablo sangat aman di mata politik. Kekayaan yang melimpah ini juga membuat Pablo memiliki gaya hidup yang mewah. Ia punya banyak properti di seluruh dunia, mobil mewah, dan bahkan punya kebun binatang sendiri. Ngapain?
Tapi ada sisi lain dari sang Pablo Escobar, yang dimana ia kerap terlibat dalam kegiatan amal dan berinvestasi dalam pengembangan komunitas miskin. Dia membangun banyak sekolah, rumah sakit, dan fasilitas sosial lainnya, yang membuatnya mendapatkan reputasi sebagai orang baik oleh orang-orang di Medellin. Ia bahkan dikenal sebagai Robin Hood, karena saking dermawannya dia dengan orang-orang di sekitarnya. Pada awal 1980-an, secara mengejutkan ia masuk ke dunia politik dan memenangkan kursi di Kongres Kolombia. Tentunya ini membuat kontroversi dong. Secara orang-orang pada tahu siapa dia dan apa yang dia lakukan. Namun karirnya dalam berpolitik terhitung pendek karena dia akhirnya dikeluarkan dari partainya karena satu alasan. Untuk melindungi kepentingannya dan mempertahankan pengaruhnya, Pablo kemudian melakukan sesuatu yang mengerikan, di mana ia menjadi dalang dalam penghabisan Menteri Kehakiman Kolombia bernama Rodrigo Lara Bonilla yang saat itu sedang gencar menyuarakan perang anti-narko. Bahkan ia juga menghabisi seorang kandidat presiden Kolombia bernama Luis Carlos Galán yang juga saat itu gencar menyuarakan perang anti-narko. Nah, untuk melancarkan aksinya yang sangat berbahaya itu, Pablo punya pasukan elitnya sendiri bernama Sicarios yang menjadi andalannya saat dia ingin menghukum orang dengan cara yang keras. Ada satu momen di mana saat itu Pablo menargetkan seorang kandidat presiden Kolombia yang lain, yaitu Cesar Gaviria Trujillo. Rencananya kali ini sangat gila, di mana Pablo mengetahui jika Cesar akan menaiki sebuah pesawat untuk pergi ke sebuah tempat. Detailnya adalah pesawat Avianca penerbangan nomor 203 dari kota Bogota ke kota Cali. Nah, rencananya adalah Pablo ingin meledakkan pesawat itu. Gila ya? Dan beneran terjadi. Pada 27 November, pesawat Avianca dengan nomor penerbangan 203 meledak di darat, yang membuat 107 orang tiada. Tapi sangat beruntung bagi Cesar, karena dia tidak ada di pesawat itu, karena penerbangannya ditunda. Pihak Amerika yang awalnya nggak peduli dengan Pablo pun akhirnya turun tangan, karena korban dalam insiden itu ada orang Amerika juga. Cesar Gaviria kemudian menjabat sebagai presiden Kolombia dan sangat menargetkan untuk menangkap sang Pablo Escobar. Dengan banyaknya tekanan yang dia terima, Pablo akhirnya menyerahkan diri kepada Cesar pada 1991. Tapi dia punya syarat, yaitu dia ingin merancang penjaranya sendiri, yang akhirnya diberi nama La Catedral. Kemudian membuat sebuah perjanjian, di mana pihak Amerika tidak boleh ikut-ikutan. Tapi ya udah ketebakan, di penjara rancangannya ini, Pablo masih bisa mengontrol bisnis dan kegiatannya. Sama gak sih? Karena dah capek, pemerintah kemudian ingin memindahkan Pablo ke penjara biasa. Tapi saat proses transfer, Pablo berhasil melarikan diri. Sampai akhirnya pada 1993, pemerintah Kolombia mendapatkan informasi terkait lokasi Pablo di Medellin. Tepat pada 2 Desember 1993, terjadi aksi adu dor-dor antara polisi dan Pablo. Pemerintah sih pengennya bahwa Pablo hidup-hidup, tapi takdir berkata lain. Pablo Escobar akhirnya tiada pada peristiwa menegangkan itu. Dia kemudian dimakamkan di Cementerio Jardines Montesacro di kota Itagüí, Kolombia. Banyak banget orang yang menghadiri prosesi pemakamannya dan menganggap bahwa sosok Pablo adalah Robin Hood bagi orang miskin. Cerita ditutup dengan banyak anggota Pablo dan keluarganya yang berusaha keluar dari bayang-bayang Pablo. Ada yang berhenti jadi orang jahat dan bahkan berambisi untuk melebihinya. Semoga terhibur dan untuk waktunya, adios.